Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Wiconers, kembali lagi bersama kami di Wicon Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komunikasi antara Mitsubishi Key Series dengan HMI Wicon. Pertama kita buka software untuk PLC-nya ya, yaitu GXWorks 2. Kita create new project, kemudian pilih key CPU. Karena di sini saya menggunakan tipe key 03UD. Oke. Kemudian kita langsung ke bagian connection destination ya. Nah, di sini jangan lupa untuk mencolokkan PLC-nya. Di sini untuk komunikasi dari PLC saya menggunakan USB ya. Oke, kita klik connection 1. Kemudian kita klik ini. Kita pastikan bahwa dia sudah terpilih USB. Oke. Kita langsung connection test. Oke, sudah terhubung. Nah, kemudian kita langsung pergi ke project, kemudian parameter. Kita masuk ke PLC parameter dulu. Nah, karena di sini saya menggunakan modul Ethernet untuk PLC-nya, yaitu dengan tipe J71E71-100 ya. Kita langsung pergi ke bagian I/O. Kemudian di bagian sini kita langsung read PLC data untuk membaca modul di bagian sini ya. Kita oke. Yang sudah terbaca intelijen. Bisa kita langsung isi J71E71. Setelah itu kita cek, no error. Min 100 ya. Kita cek lagi. Oke, tidak ada error. Kita end. Kemudian kita masuk ke bagian network parameter. Masuk ke bagian Ethernet. Nah, kemudian di sini network type kita pilih Ethernet. Nah, untuk start I/O-nya saya menggunakan start dari 0 ya. Kemudian network numbernya yaitu 1. Grupnya biarin saja 0. Kemudian untuk station kita menggunakan 1, station nomor 1. Kemudian kita pergi ke bagian operation setting. Nah, di bagian sini kita pilih bagian always wait for open communication possible at stop time. Nah, untuk IP ini kita pasang untuk IP-nya sendiri ya. Pertama kalian tentukan dulu untuk IP komputernya di bagian sini. Kita colokkan dulu ya.
Oke, setelah dicolokkan dari modul Ethernet ke komputer maka terlihat seperti ini. Kita ke bagian properties, kemudian masuk ke bagian Internet Protocol version 4. Nah, di sini saya menggunakan settingan seperti ini. Untuk IP komputernya itu menggunakan 168, 192, 168, 1 dan 8. Untuk subnet maxnya saya menggunakan default saja 255, 255, 255 dan 0. Nah, untuk default gateway saya menggunakan 192, 168, 1254 ya. Setelah itu kita tekan OK. Kita tekan yes saja. Kita OK. Kita close. Nah, setelah itu untuk IP dari PLC-nya itu bisa kita tentukan di sini. Di sini saya mau menggunakan 192, 168, 13 ya. Di sini kita centang enable online change agar setiap kita melakukan perubahan dia langsung dapat berubah ya. Setelah itu kita end, kemudian pergi ke bagian open settings. Nah, di sini kita menggunakan protokol komunikasi TCP. Dengan settingan on pasif. Kemudian ini receive. Kemudian untuk port, di sini kita bebas mau menentukan portnya berapa. Di sini saya pakai 1025 ya. 1025. Kemudian di bagian nomor 2 kita pilih TCP. Nah, di sini kita pilih on pasif juga. Nah, kemudian untuk fix buffernya itu kita menggunakan send ya, receive and send. Kemudian portnya kita samakan 1025. Nah, setelah itu kita end. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah ada error. Tidak ada yang error. Setelah itu kita end. Nah, di sini kita langsung buat programnya. Oke, setelah kalian selesai membuat program, saya contohkan seperti ini. Atau setelah itu kita klik compile, rebuild all. Kemudian di bagian online kita langsung go to PLC. Nah, di bagian sini kita masukkan parameter and program. Setelah itu kita execute. Oke. Yes to all. Oke. Setelah itu jangan lupa untuk di bagian untuk PLC Mitsubishi setelah kalian mendownload program itu harus di reset terlebih dahulu ya. Kemudian kita jalankan, run lagi. Nah, setelah selesai seperti ini, kedua kita buka software untuk HMI nya yaitu PI Studio. Nah, di bagian PI Studio kita create new project. Kemudian karena di sini saya menggunakan HMI series tipe I series dengan HMI model PI3102i.
Nah, di sini untuk communication-nya nanti saya menggunakan Ethernet ya. Kemudian kita untuk PLC tipenya menggunakan Mitsubishi dengan KJ71E71 MailSafe protokol, atau series modulnya yaitu ini. Kita tekan OK. Yes. Nah, setelah terbuat seperti ini, kita buat dulu tampilannya. Oke, setelah kita buat tampilannya seperti ini, kemudian kita pergi ke bagian project, kemudian masuk ke communication. Nah, di sini kita ubah di bagian device IP, kita setting. Nah, di sini kita masukkan PLC IP-nya, yaitu 192.168.1.3 ya. Kemudian untuk PLC port kita masukkan 1025. Nah, bagi kalian yang bingung, kalian bisa buka di sini network parameter, kemudian ke sini. Nah, kita masukkan yang ini ya, 1025. Oke. Setelah itu network tabnya, di sini kita menggunakan versi default saja, TCP client 2N. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian kita pergi ke bagian project settings. Nah, kita masuk ke HMI IP. Nah, di sini karena ini tidak dicentang, itu menandakan bahwa untuk HMI-nya tersendiri itu menggunakan mode DHCP ya. Nah, kita ubah menjadi statik terlebih dahulu. Setelah kita ubah menjadi statik, kita tekan OK. Kemudian setelah itu kita compile. Oke, setelah itu kita compile. Ketika compile sudah tidak ada error seperti ini, kita bisa langsung download. Nah, di sini saya menggunakan USB download. Kita langsung ke PC to HMI. Kita oke. Oke, seperti yang teman-teman lihat, HMI dengan PLC sudah bisa terhubung. Di sini saya akan langsung mengetes komunikasi antara PLC dengan HMI-nya. Kita tekan on di sini. Oke, cukup sekian untuk video komunikasi antara HMI Wacom dengan PLC Mitsubishi kali ini dengan menggunakan modul Ethernet. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung menulis di kolom komentar atau menghubungi kami dengan cara mengeklik link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waconers Indonesia. Sampai bertemu di video berikutnya.